balik lagi sama aku Inka. Kali ini aku mau bahas video tentang review aku menggunakan slow cooker merek Beer ukuran 0,8 liter dengan pemakaian jangka waktu hampir 3 bulan. Jadi semenjak anak aku MPASI 6 bulan, itu aku selalu pakai bener-bener hampir setiap hari. Bahkan setiap hari sih, kalau misalnya aku pergi aja aku nggak pakainya. Jadi aku mau kasih tahu untuk kalian, karena memang banyak juga ada beberapa orang yang komen gitu kayak masih galau mau beli slow cooker atau enggak. Oke, sebelumnya untuk video unboxing slow cookernya udah pernah aku bikin. Kalau misalnya ada yang belum lihat, kalian nanti boleh cek untuk description box aku, di situ bakal aku tulis. Kalau misalnya mau lihat menu-menu yang udah aku buat, itu juga aku udah pernah bikin, biarpun gak sesering itu, bahkan cuma kayak 3 menu aja. Itu nanti aku juga tulis linknya di bawah. Oke, langsung aja. Pertama, aku disclaimer dulu, ini sesuai dengan pengalaman aku pribadi dari pemakaian hampir 3 bulan ini. Menurut aku, yang pertama banget nih, yang paling penting ya, karena aku sih kemarin gak kepikiran ini, tapi karena ada yang nanya, aku jadi pengen jelasin di sini. Untuk dayanya, dia kan lumayan ya, 250 watt. Itu ngaruh nggak sama biaya listrik aku? Jadi maksudnya tuh listriknya tuh jadi naik gak sih bayarnya? Nah, untuk listrik aku sendiri nggak terlalu signifikan kalaupun naik ya, kayaknya bahkan enggak sih, enggak sampai yang seberpengaruh itu, karena aku pakainya benar-benar cuma masak, habis itu aku cabut gitu. Masaknya pun kan bisa disesuaikan, aku tuh nggak pernah sih masak dari yang malam terus aku kayak apa ya namanya, bukan depending, jadi kayak diwaktuin gitu, aku lupa. Jadi maksudnya dari malam ditunggu sampai 6 jam, terus nanti dia masak gitu 2 jam. Itu aku nggak pernah sampai kayak gitu. Karena apa? Karena menurut aku makanan ini kan direndam, kayak nggak fresh aja gitu. Jadi mendingan aku bangun subuh-subuh buat masak si buburnya tadi daripada aku pending dari malam. Namanya apa ya? Kok lupa sih? Bukan, namanya lupa. Ya udah, pokoknya di pending gitu, nggak pernah. Jadi bener-bener abis masak buburnya itu aku cabut, terus aku diemin sampai gak ada uap panas yang keluar. Kalau misalnya udah, aku taruh di tempat gitu, dijadiin 3 tempat dan dimasukin ke kulkas. Kalau dedenya udah waktunya makan, panaskan kita panaskan, terus udah deh gitu. Jadi benar-benar dipakainya cuma pas masak, pas pagi subuh itu aja. Jadi listriknya nggak begitu ngaruh ya. Terus untuk pemakaiannya, menurut aku dia gampang banget digunakan. Biarpun aku awalnya kayak bingung banget ini tombol-tombol apa, tapi bener-bener easy to use. Jadi bener-bener gampang. Kayak 2 kali pakai tuh udah merem lah, tet gitu. Terus si bir ini, karena aku yang 0,8 itu cuma ada 2 pilihannya, bikin sup atau bikin bubur. Selama ini aku cuma bikin bubur aja, supnya itu belum pernah aku masak sup, karena menurut aku kalau sup ya masak aja gitu di panci. Kecuali kalau misalnya bikin kaldu, aku waktu itu sempet mau bikin tapi belum kesampaian bikin di slow cookernya. Jadi aku sejauh ini masih pakai yang buburnya aja. Oh iya, kalau misalnya awal-awal kita bikin bubur, itu aku pernah gagal apa enggak selama masak pakai slow cooker ini? Jawabannya adalah enggak pernah. Karena mungkin waktu itu pernah beberapa trial itu kayak kurang air gitu, atau bahkan kebanyakan sih jarang ya, kalau misalnya kurang sih aku pernahnya kurang. Itu nggak apa-apa, jangan khawatir, karena waktu itu ada yang sempat sampai DM aku juga di Instagram. Tapi by the way makasih banget karena udah ngikutin video aku sampai pengen nanya komunikasi langsung. Makasih banyak, kalian juga boleh banget kayak gitu. Jangan lupa follow juga Instagram aku di @inkadiania. Nah itu nanya, aku ikutin menu kamu, slow cookernya sama banget percis plak-plakan, itu kenapa ya kok kental banget gitu, kayak bawahnya tuh lengket. Nah itu adalah
bubur yang kurang air kalau menurut aku ya. Jadi buburnya kan teksturnya disesuaikan sama si usia bayi. Nah kalau bayi awal MPASI itu 6 bulan itu kalau menurut aku ya, buburnya itu teksturnya harus kental yang jatuh secara perlahan. Jadi kalau misalnya kalian buburnya itu ada kayak kental-kental gimana gitu di dasarnya, itu jangan khawatir, tinggal ditambahkan aja air panas, air yang mendidih, yang udah mateng banget. Terus ditambahin ke buburnya, diaduk-aduk aja sampai tekstur yang kamu pengenin gitu. Itu aja sih. Terus aku juga udah bikin cara cuci slow cookernya kayak gimana. Nanti di akhir video bakal aku tampilin. Dan pertanyaan yang paling penting, slow cooker ini worth it to buy apa enggak? Menurut aku jawabannya adalah iya. Karena apa? Karena aku sendiri nggak dibantu sama siapapun ya di rumah, maksudnya nggak ada asisten rumah tangga gitu. Jadi kalau misalnya untuk MPASI anak aku udah bener-bener kebantu banget, tertolong banget dengan adanya si slow cooker ini. Jadi tinggal cemplung-cemplung aja, ditunggu. Kalau misalnya masih 6 bulan harus disaring, kalau udah 8 bulan ke atas 9 bulan ya nggak usah disaring, cuma diaduk-aduk aja, itu udah tinggal makan aja bayinya tuh. Jadi bener-bener worth it banget sih kalau menurut aku gitu. Untuk harganya memang agak pricey, kalau misalnya lihat di e-commerce itu sekitar 600 ribuan ya, 8 liter. Tapi menurut aku sih segitu worth it. Emang agak pricey ya, sekitar 600 ribuan, tapi karena praktis, gampang digunakan, dan helpful banget ya, jadi menurut aku itu worth it gitu. Oke, sekian video aku. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi biar aku lebih semangat bikin videonya. Terima kasih sudah mampir. Jangan lupa di follow juga Instagram aku ya. Dadah.